Malam pertama waktu menangis. Malam yang kedua mulainya golak nengok handphone. Malam ketiga mulainya membuka laci. Mano suat tanah. Betul, Bu? Betul kata Ibu kak? Mudah-mudahan anak awak lah memandikan awak. Anak awak na mengkapankan awak. Anak awak na memasukkan awak ke liang lahat. Anak awak lah membacakan awak talqin. Anak awak na mendoakan awak Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesudah awak mati. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap balam, balam hinggap di jambu kelutuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah udah mengantuk. Belum lagi. Apa cito jamaah sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan awak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Apa nan awak buek malam iko sudah topek dan insya Allah bisa ditiru kecamatan-kecamatan lain yang ingin membuat ulang tahun. Betul? Jangan membuat ulang tahun mengundang artis pentasnya tinggi, roknya pendek. Nah menonton atu-atu. Menengok artis meleleh ailio, menengok bini meleleh air mata. Betul? Iya kata orang itu. Kalau sudah musik main, masuk koplo, masuk minuman keras, mabuk, bertenju, berdadah, dan susah siapa Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtipmas. Jadi kepada bapak-bapak camat, bupati, gubernur dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, siapa yang ingin membuat ulang tahun kecamatan, kabupaten, tirulah apa yang telah dibuat oleh kecamatan Bandar Petalangan. Apa dibuat acaranya? Dibuat acaranya, apa acaranya? Menghormati pendahulu-pendahulu yang sudah meninggal dunia anaknya,
diboikan pelakat. Pelakat yang awak boikan tadi itu berserak-serak di Pokambau. Di jalan, apa nama jalan? Ketahuan kan membuatnya di Pangeran Hidayat. Di Pangeran Hidayat. Tapi bukan masalah pelakatnya. Tapi ada penghargaan, ada kenangan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fadu'ulahu, doakanlah. Mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat Bandar Petalangan, tokoh-tokoh Kabupaten Pelalawan, nan masih hidup, panjang umur, sehat badan. Yang sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, selamat dari azab, diberikan tempat yang layak. Tadi kata Pak Wakil Bupati Pelalawan, Pak Usnid Tamrin, katanya, apa iko bahagia, tersenyum. Apakah orang yang udah meninggal itu menengok awak apa enggak? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Beramallah kamu, berbuat baiklah kamu. Yang menengok perbuatan awak kau siapa? 3. Yang pertama, fasayarallah, Allah yang menengok perbuatan awak. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok perbuatan awak. Nabi Muhammad di Madinah, awak di Bandar Petalangan. Jarak dari Bandar Petalangan ke Madinah 9.000 kilometer. Siapa yang tidak percaya, ukur suang. Tapi Rasulullah menengok awak macam menonton live streaming. Apa yang awak buat malam itu? Siapa yang ketiga menengok awak? Wal mu'minun, orang beriman. Kata Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Yang dimaksud dengan orang beriman bukan cuma orang nan hidup. Orang yang lah mati meninggal dunia, menengok awak, termasuklah tokoh-tokoh Bandar Petalangan yang sudah meninggal, mereka bahagia menengok awak, sebab setelah 20 tahun umur Kecamatan Bandar Petalangan ini, masyarakatnya tetap bekerja sama meraih keberkahan. Mudah-mudahan Kecamatan Iko dijago Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuma ke depan, bagi kecamatan-kecamatan tetangga nanado di Kabupaten Pelalawan, tolong acaranya jangan hanya sekedar seremonial, sore-sore, petang-petang buatkan acara pasar murah. Pasar murah berasnya, minyaknya dari mana? Kini bapak-bapak kepolisian banyak membuat pasar murah. Kan Pak Kapolres? Betul kata Pak John. Banyak. Ustaz kok tahu? Potang kami dari Kuansing. Sama Pak Kapolres, Pak Riki, itu ada pasar murah. Ada beras, ada minyak, ada gula. Ini amat sangat bagus bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi biasa kalau lah dibuat pasar murah, sodo mengaku tidak mampu. Tapi insya Allah kita semua mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, sehat badan. Amin ya Rabbal Alamin. Tema awak malam ini gambar pun yang paling godang. Bersatu membangun desa, bersama meraih keberkahan. Awak bisa bersatu kalau ada 5 yang awak lakukan. Kalau bisa awak melakukan 5 ko, insya Allah awak bisa bersatu. Malam itu 5 ko ini yang mau sampaikan. Kira-kira 5 ko bisa dengan apa enggak? Belum mau sampaikan. Nampak tamu? Awak mesti paham bahwa asal awak, yang jantan, yang betino, yang laki-laki, yang perempuan, yang pejabat, yang rakyat, yang ulama, yang nenek mama, semua kita ini asalnya satu. Kita ini berasal dari tanah. Ada orang Bandar Petalangan kau dari Bosi. Kalau ada yang mengaku dari Bosi, berarti sudah Robocop sama Transformer. Semua waikonan laki-laki, yang pejabat, yang di atas dan di bawah,
kita ini asalnya sama, diciptakan dari Adam dan Nabi Adam itu dari tanah. Tanah rendah, hitam, bau, kotor, busuk, itulah Hawa. Memang betul Pak Ustadz, ambo tengok laki ambo macam tanah bentuknya. Tanah itu sifatnya rendah, tanah itu sifatnya di bawah, tanah itu letaknya di tapak kaki. Maka kalau ada orang yang sombong, mungkinnya diciptakan dari awan. Kita diciptakan dari tanah. Jadi kalau dari tanah itu sifatnya sama lah Pak Ustadz. Iya, tanah kan tidak sama. Itu kawan saya itu kenapa setiap beban ke saya saja ditimpakannya. Mungkin Ninyo diciptakan dari tanah longsor. Kawan ambo ko Pak Ustadz kalau labu utang payah membayar utang. Inyo diciptakan dari tanah liat. Iko mengajak berkelahi juangnya Pak Ustadz. Inyo diciptakan dari tanah sengketa. Tapi jangan kalau udah mengaji kok. Kunci mengaji itu untuk mengukur di awak. Jangan sesudah mengaji awak pakai kaji untuk mengukur di uang. Jangan balik dari pengajian ni kok. Bapak ibu duduk bercerita di rumah. Bang, ayo. Nampaknya tetangga Iko tanah liat tuh. Iko nak sebelah kau tanah timbun kau. Awak mengukur diri awak. Kullukum min Adam, kamu diciptakan dari Adam, wa Adam min turab. Kamu diciptakan dari Adam dari tanah, balik kepada tanah, mati masuk ke lubang tanah, awak pun akan dimakan cacing. Apun akan disombongkan. Lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Ada orang bandar pertalangan niko lahir membawa sertifikat sawit 2 hektar. Lah ada. Ada orang bandar pertalangan niko mati membawa STNK BPKB. Ada. Tidak ada. Lalu yang disombongkan itu apa? Makanya kalau ada jiran tetangga, tidak bisa awak bersatu kalau hati awak bersinjang. Tidak bisa kita bersama kalau hati kita berpisah. Makanya, tapi Ustaz Somad ini ceramahnya saja yang enak mengatakan asal kita sama dari tanah. Tapi buktinya malam ini status kita beda Pak Ustaz. Ustaz pakai pentas, karpetnya 2 lapis. Kami di atas rumput, duduk di bawah plastik. Yang di atas pentas, yang karpetnya 2 lapis. Yang di bawah di atas tanah. Itu hanya dalam pandangan manusia. Boleh jadi yang di bawah di atas tanah, tak pakai tenda, tak pakai karpet. Lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas karpet. Diaminkannya pula. Padahal maksud awak nak menyenangkan hati. Kalaupun diaminkan janganlah kuat-kuat. Jago je lah perasaan ambo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau Tuhan membawa peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau lampu sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Nah, duitnya balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat nampak tamu supaya awak bisa bersatu, maka awak sadar diri bahwa asal awak sama. Sadar diri tahu diuntung, jangan mau disanjung-sanjung. Sadar diri mau diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Apa yang akan disombongkan?
Iko kalau bersuara sama orang, tangan masuk kantong. Menunggu orang mengulurkan tangan duluan. Kalau jumpa sama orang, mata menaik ke atas. Hidung kate. Udah lepesek. Hidung kate pula, hujan gerimis. Banjir. Apalah salahnya kita ulurkan tangan duluan. Kalau awak mengulurkan tangan duluan, rugi awak. Tak. Mamin muslimah ini ada dua orang berjumpa, bersuara, yatasafahani bersalaman, illa ghufira lahuma, diampunkan segala dosa-dosanya. Mohon maaf, dari mula yang berturun dari motor tadi, banyak yang mengulurkan tangan, ambo ndak dapat bersalaman. Maukah Bapak Ibu memaafkan ambo? Yang ibu-ibu tadi ndak ambo salam, dek nampak ambo anak gadis. Sesudah dari jauh baru nampak umurnya dah tua. Yang laki-laki ndak ambo salam sebab kalau banyak lama kami naik ke atas. Bukan berarti awak ambo lebih mulia. Siapa yang paling mulia di antara awak namai malam iko? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atqakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Takut pakai narkoba. Takut korupsi. Takut berzina. Takut karena Allah. Mudah-mudahan dalam hati awak ada selalu takut ini insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bahasa Arabnya takwa. Takwa itu artinya takut. Ini ada pula orang yang mengartikan takwa kau lain. Takwa itu takut istri tua gitu. Ini apa yang menyala-nyala kok? Drone. Angkat tangan kate. Lambaikan tangan ke drone. Agak-agak setengah jam lah. Sesudah awak sadar bahwa awak asalnya sama dari tanah. Tidak ada kelebihan. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara uang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kini banyak uang ingin jadi warna. Mengaku kok putih. Yang lahir hitam ingin jadi putih. Akhirnya pakai skincare. Dipasang ke muka. Muka putih, leher hitam. Itu nanambo sobik indah ada di Bandar Petalangan. Kunci mendengar ceramah itu satu. Jangan tersinggung. Aduh, orang mendengar ceramah Ustaz Somad tersinggung. Balik meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang kau mati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang berkulit hitam. Di poloknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa mingkak memeluk ambo? Ambo hitam ya Rasulullah. Ambo budak ya Rasulullah. Ambo miskin susah ya Rasulullah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapapun yang ia cintai. Muazzin Nabi itu warna kulitnya hitam apa putih? Hitam. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu orang Afrika Utara. Iko Mesir. Di bawah Mesir itu ada namanya Sudan. Antara Mesir sama Sudan itu ada kampung namanya Nubia. Nubia itu letaknya kini di Afrika Utara. Orang Afrika Utara itu warna kulitnya dua. Hitam dan hitam sekali. Kalau awak kau hitam-hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut berkudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau awak ingin bersatu, maka dasar yang pertama, jangan awak merasa lebih hebat, jangan merasa lebih mulia, jangan merasa lebih terhormat. Awak bukan apa-apa dan awak bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan awak tak ada rasa sombong dalam hati. Terutama yang ceramah, yang bercakap. Bercakap senangnya Pak, menggoakkan anak lidah. Tapi ketika di tengah masyarakat bersama dengan orang mengulurkan tangan awak tidak mau. Orang berjalan awak cuek. Orang senyum, kadang ambo ko selalulah salah. Membalas ke ambo tengok sejamaah senyum, ambo senyum pula. Rupanya pada orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, bahwa kita semuanya akan
Mimdate mataya bawati. Pandai orang kau. Yang bisa mengejo batilah tuo. Kita ni semua akan mati. Pejabat-pejabat mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Bupati Pak Zukri tidak datang. Pak Camat yang kuat-kuat kau Pak Camat sedang ulang tahun. Pak Ramli SPD MPD. Pak Kapolres astagfirullah. Nggak taki kena tilang. Bapak Dewan? Makin kuat lah. Ustaz? Ambo pun mati ya. Kita ni semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mati, yang tinggal hanya kenangan. Insya Allah kalau ambo mati, mudah-mudahan saudara-saudara ambo di Bandar Petalangan punya kenangan yang baik untuk ambo. Bapak almarhum Fulan diwakili oleh anaknya. Bapak almarhum Fulan diwakili oleh anaknya. Bapak almarhum Fulan menerima pelakat. Yang tinggal kenangan yang baik. Apa itu dulu apa dibuat? Inyolah tokoh yang membuat kecamatan Bandar Petalangan. Yang tinggal adalah kenangan yang baik. Apa kenangan uang Bandar Petalangan tentang Ustadz Somad? Kami mengundanginya tahun 2025. 2 tahunnya baru datang. Terus terang Pak Camat. Kan ada disobik Pak Camat dalam kata sambutan tadi. Kami sudah 2 tahun menunggu. Ambo tidak tahu Pak Camat. Kombo jolehkan supaya jangan ada dusta di antara kita. Salatullah, salamullah, ala toha. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, tawassalna bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, lil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, hati kita tenang, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang gagah, yang perkasa, yang berjalan tegap, sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa. Mati. Begitu sudah mati, pakaian mulai dibuka satu persatu. Seragam lepas, baju PNS copot. Tentara dan polisi diganti dengan kain. Kain kapan? Apa pula kain batik? Yang selama ini hebat, yang selama ini terhormat, yang selama ini disanjung, yang selama ini dijunjung. Pada akhirnya dimandikan. Ada orang mati mandi suang. Dimandikan. Ya kalau awak baik dulu. Kalau awak baik, inyo siam ay polan-polan. Tapi kalau awak jahat, tidak peduli sama uang, angku dan sombong. Apa kata petugas penyelenggara jenazah? Hari pembalasan. Mohon ya, anak istrinya jangan di sini. Ini kami mau bersih. Ya, begitu keluarga awak poi, disemprotnya pakai Dorsmir cuci motor. Ya ambilnya brus WC. Ini konon sombong dulu. Barulah tahu awak. Cucuknya hidung awak pakai pasta cucuk gigi. Tapi kalau awak baik, di kapannya polan-polan. Mudah-mudahan saudara semua yang tidak baik dan lama-lama dulu. Momentum ulang tahun Kecamatan Bandar Petalangan dan ke-20 malam itu. Sesudah itu awak menjadi uang baik-baik sodonya insyaAllah. Yang lalu-lalu mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.
Ambo kalau ada orang meninggal memang ambo datang untuk mengingatkan ambo bahwa ambo akan mati. Ambo ceramah mengingatkan uang mati. Ambo ceramah mengingatkan uang masuk kubur. Tapi siapa yang mengingatkan ambo? Yang mengingatkan ambo adalah uang mati. Uang mati itulah mengingatkan ambo. Memangnya tidak bercakap. Ambo buka mukonya. Ambo pegang keningnya. Dingin sejuk macam es batu. Setiap ambo menengok uang mati, ambo cium. Untuk mengingatkan bahwa kau pun akan mati, Abdul Somad. Bapak kalau menengok uang mati, cium. Tapi sesama jantan. Yang tino cium, marah lakinya walaupun lah mati. Itu ustaz di ceramah mesti detail. Kalau enggak, mungkin salah. Siapa mengajar Ustaz Somad? Ini memang sosek gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau sudah mati, kita paling ingin jenazah kita itu diselenggarakan anak kita. Jangan sampai waktu kita mati, anak yang pertama mana? Meeting. Anak yang kedua mana? Browsing. Anak yang ketiga mana? Launching. Anak yang keempat mana? Koncing. Mudah-mudahan anak awak lah memandikan awak. Anak awak na mengkapankan awak. Anak awak na memasukkan awak ke liang lahat. Anak awak na membacakan awak talqin. Anak awak na mendoakan awak Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesudah awak mati, 3 orang na masuk ke liang lahat tu 3 orang. 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Sesudah itu nyepu melompek naik ke atas. Nya minta kawan-kawan, bro, ambil cangkol biar kita padatkan. Sesudah itu nya pijak sampai padat. Sesudah itu nya balik ke rumah. Malam pertama waktu menangis. Malam yang kedua mulainya golak nengok handphone. Malam ketiga mulainya membuka laci. Mano suat tanah. Betul, Bu? Betul kata Ibu kak? Sawit nan sejauh mata memandang akan diambil uang. Ibu kau berapa lama menunggu awak, Pak? 4 bulan 10 hari. Sesudah itu inyo pun akan dipinang oleh brownies. Brondong manis. Ditimu apa indah, Bu? Ditimu. Kalaupun iyo janganlah kuat-kuat. Jago juga perasaan apa. Kami kau Bu sebagai laki-laki halus hati kami kau. Ambo kau menyuarakan laki-laki yang teraniaya kau. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Pak Camat jangan undang Ustaz Somad kau lagi. Tolong Pak Wakil Bupati, Pak Usni Tamrin jangan undang Ustaz Somad kau pergi ke Pelalawan lagi. Ini hanya merusak hubungan kita sayang. Ambo bukan ingin merusak hubungan bapak sama ibu. Saya cuma ingin menyadarkan bahwa hubungan kita ini sementara. Sementara hayat di kandung badan. Sementara jantung masih berdetak. Sementara napas masih berhembus. Enggak Pak Ustadz. Cintaku sehidup semati. Aku hidup, kau mati. Ini harta bersama Pak Ustadz. Siapa lo menjawab harta bersama? Harta gono gini. Kau begono, aku begini. Enggak Pak Ustadz, itu kemarin waktu pemakaman kami tengok ibu tuh menangis. Ditanya, dia apa menangis? Sawitnya sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Oh ramai. Ramai kami mengiringi jenazah itu ke liang lahat Pak Ustadz. Cuma 3. Yang pertama, maluhu hartanya. Motornya yang mahal. Oh, itu motor-motor mahal. Mohon maaf kalau motornya itu tunjuk ambo ya. Motor yang mahal-mahal itu ikut mengiringi jenazah. Tapi hanya sampai ke pelataran par. Ahluhu keluarganya. Keluarga datang. Anak, menantu, kawan, sahabat, jiran, kawan sekolah. Semuanya datang. Sesudah itu mereka pun balik ke rumah. Yang ketiga, wa amaluhu amalnya. Yarji'usnani. Hartanya pulang, mobilnya pulang, kawannya balik, bininya balik.
Yang tinggal mengawani awak cuma surang wa amaluhu. Yang setia sama awak hanyalah amal somat. Apa pula amal somat? Amal soleh Bapak Ibu. Illalladzina amanu. Kecuali wong. Iko pengajian, apa pasar malam kok? Banyak makanan-makanan. Tolong selesai acara iko, habiskan makanan-makanan yang ada iko, bayar masing-masing. Kono sudah awak yang berjualan niko nyolah mempersiapkan dari pagi tadi macam-macam dibuatnya. Dari mulai soto goreng sampai bakso goreng. Di mana ada Ustaz Somad pengajian, di situ pasti ada pasar malam, UMKM, bangkitkan ekonomi keumatan. Setuju? Jangan sesudah iko nanti ditanya, lalu balik nanti kan ditanya dia uang jualan. Ibu nggak mau beli makanan, kita semua akan mati. Memang iya akan mati, tapi awak lo mati. Maka sebelum mati kalau makan. Ini banyak orang kini menahan-nahan seleo ndak makan. Tadi Masya Allah dibawa Pak Camat. Tadi yang mau tanya, iko awak langsung kate pentas atau ada acara makan-makan? Makan awak dulu. Oh, makan nambo tengok asam pode. Ada pula ikan limbat panggang. Tidak usah lambo sabi ya meniti elium. Sambalnya pula sambal belacan tahu ngasam. Yummy. Masya Allah, ambo makan semuanya makan. Ayamnya pula ayam kampung, ambo makan semuanya. Ini kadang orang kini banyak yang tidak mau makan. Pas dikasih makan kolesterol. Pas makan dibawain makan ayam enggak, padahal dulu waktu masih ketek, waktu masih muda payah makan ayam kok. Dulu bukan macam kini mudah makan ayam dulu. Dulu tuh makan ayam tuh dua gondangnya. Kalau ndak awak sakit, ayam tuh sakit. Bau makan ayam. Kini sawit lah ada, duit lah ada. Kok nak makan ayam? Jangan Pak, kolesterol kata dia. Bilo lagi awak makan ayam. Jangan terlalu baik ke kawan. Kenapa? Awak mati, kawan makan ayam. Apa maksudnya awak mati, kawan makan ayam? Malam tahlil. Makan dia senang makan. Apa katanya? Untung mati siapa? Kalau nak makan ayam, awak katanya. Nah kok selama awak masih hidup nak makan, makanlah. Kalau dituikan cakap uang ke poning kepala awak. Macam ambo kau akui. Kus, apa kata orang? Itulah Ustaz Somad tu. Itu nampaknya susah hatinya tu Kus. Gopuk awak. Apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Gitu. Jangan pikirkan cakap orang. Selama tidak salah menurut Allah, tidak salah menurut Rasulullah, tidak salah menurut ulama, tidak salah menurut negara. Maka sir ala barakatillah. Berjalanlah di atas koridor yang sudah ditetapkan Allah. Kita semua akan mati menghadap Allah. Ambo pernah diundang di satu daerah. Ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada kotam. Banyak. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim. Suang pun tidak ada yang makan. Bapak nggak makan. Kolesterol Pak Ustaz. Kata ambo, itu bohong Pak. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Masa Pak Ustaz nggak ada kolesterol? Ini kepiting, cumi, seafood ini nggak ada kolesterolnya Pak. Kolesterol itu ada nanti waktu di rumah sakit. Makan silakan tapi jangan banyak. Kulu, makanlah. Allah menyuruh makan. Apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Makan. Terus nanti kalau sakit Pak Ustaz, saya nggak tanggung jawab. Kalau ndak mati kata Allah ndak mati. Tapi kalau mati kata Allah, berapa banyak orang yang lagi jogging mati. Olahraga mati. Ada uang nanda olahraga, ndak mati-mati. Tapi jangan gara-gara ikon ndak olahraga. Jangan sampai besok bapak ibu salah memahami kajian boyko. Abang ndak ngurus
Sawit. Nanti awak di sana mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada dalam kotak yang kokoh. Dulu orang kafir musyrik jahiliyah masuk ke dalam kotak, dipaku, dikuncinya. Ditanya dek uang, dek apa mingka di dalam kotak aku? Biar supaya malaikat maut tidak dapat masuk. Allah Ta'ala tak sulit mencabut nyawa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ayakun. Mati awak. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Setuju? Oke, kalau ada uang bawaannya nak mati. Nampak jenazah lalu, ikut. Permisi sama keluarganya. Boleh saya ikut Pak? Boleh masuk. Selagi hayat kan, selagi napas masih berhembus, selagi jantung masih berdetak, jantung itu letaknya sebelah kiri 2 jari. Kalau tidak percaya, tanya sama Khalifah Makmur Bang Rais. Berdegup dan berdetaknya di samping sebelah. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang tak normal, biasanya jantung kau tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau mau tengok dari senyum uang bandar petalangan kau, tak ada dan punya utang. Iko uangnya kayo-kayo dan tak ada masalah hidup. Dari tadi mau pancing dengan pantun, golak, lopeh golaknya. Itu menandakannya tak ada utang. Tapi kalau uang banyak kredit, payahnya golak. Kalaupun golak, golaknya itu tertahan. Kalau itu kan tidak lope. Mudah-mudahan yang ada utang, copek lunas utangnya. Oh, banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang yang terlalu takut, aduh jamaah itu datang kamu. Ustadz saya ini terlalu takut mati katanya. Jangan diduit ketemu. Karena resiko hidup adalah mati. Banyak sekarang perempuan takut tua. Ditengoknya mukanya dikacau berkerut. Iyalah, awak kan bukan plastik. Resiko muda adalah tua. Bapak menikah dengan bunga, Pak. Yang namanya bunga itu pasti kuntum, mekar, harum, semerbak, dan layu. Bunga yang tak layu itu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak laki-laki takut bininya layu. Bini pun takut jadi perempuan yang layu. Akhirnya mukanya diisi plastik. Oplas operasi kresek. Muka kok plastik sudah isi. Tapi nanam bosobi kon ndak ada di bandar petalangan. Iko uang bandar petalangan kok baik-baik sodom. Memang ada yang jahat tapi lah dilaikan hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya sama dari tanah, barulah bisa awak bersama, bersatu. Yang kedua, awak akan mati. Yang sombong mati, yang kaya mati, yang angkuh mati, yang pejabat mati. Tidak ada yang kekal abadi. Fir'aun kurang hebat apa? Mati. Fir'aun tu matinya. Nabi Musa dihanyutkan di sungai, hidup apa mati? Hidup. Fir'aun mati di dalam Laut Merah. Siapa lagi raja yang hebat? Sampai 100 tahun berkuasa di dunia. Namrus namanya. Masuk nyamuk. Masuk ke hidung. Masuk ke otaknya. Dipukul-pukulnya otaknya nak mati. Diambilnya martil. Pukul mati. Sampai 100 tahun berkuasa. Mati dia. Makanya kalau ada orang yang sombong, orang yang angkuh. Boleh tahu kayaknya. Apa kata Allah SWT? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ, gunung. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Macam bulu kambing diambuyangin. Ambil bulu kambing, gunting bulu kambing tu, letakkan tapak tangan, ambui.
Macam itulah awak ndak ada harganya di hadapan Allah. Makanya kalau ada tetangga awak di bandar Petalangan konon sombong, ambil bulu kambing. Ambil kumukun. Ndak ada bulu kambing, bulu hidung. Dapat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang bisa membuat awak bersatu? Kita tahu bahwa kita ini nanti pada akhirnya yang dinilai orang, yang diingat orang, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini termasuk yang diteruskan nanti oleh camat-camat berikutnya insyaAllah. Amin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, diteruskan oleh orang setelahnya, diteruskan oleh orang setelahnya. Camat berikutnya, ulang tahun yang ke-30, ulang tahun yang ke-40. Ulang tahun Bandar Petalangan yang ke-40. Tahun 2045, Indonesia emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Somad? Betul. Ini Bandar Petalangan mau buat acara ulang tahun Bandar Petalangan yang ke-40 tahun 2045 Indonesia emas. Ambo datang lagi ke lapangan kantor camat Bandar Petalangan tahun 2045. Kini umur 27. 2045 umur 4. Waktu ambo datang ke Siko tahun 2045, bapak-bapak sama ibu-ibu kolah meninggal. Ambo masih ada. Apa-apa tentara lah pensiun. Masih ada, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan setiap tahun 21, 22, ulang tahun 25, 26, 27. Maka semuanya mendapatkan aliran pahalanya karena dia sudah menjadi inspirasi kebaikan. Ibu mungkin bukan profesor, doktor, ustazah, hafal Quran, baca kitab, pejabat. Ibu perempuan yang biasa. Tapi setiap kali ibu mengajarkan anak ibu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Lalu anak ibu mengajarkan lagi ke cucu ibu. Cucu ibu mengajarkan ke cicit ibu. Mengajarkan. Maka itu akan menjadi amal jariah. Pendidikan yang pertama, al-madrasatul ula. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA. Sebelum S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, dan S Bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semua solihah-solihah semua insyaAllah. Amin. Yang sebelah, itu ada kotak apa kok? Kotak sodako. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kenapa Ustaz bersolawat? Solawat itu tujuannya menenangkan hati. Karena menengok kotak itu lewat, hati kita mulai tak tenang. Menengok kotak, keluar duit kok. Nah, tolong kotak jangan cuma di bawah, naik ke atas. Ikan-ikan godang banyak di situ. Nah, kalau di bawah ikan-ikan pantau kan nampak kok. Jangan sepele bu ya, pantau pun kalau 3 kontainer. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata malaikat? Bagi siapa itu sengaja dibuat tidak kresek, bukan kotak, itu memang kotak yang terbuka. Supaya apa? Nan lupa membawa duit, bisa memasukkan golang, cincin, rantai, ada gigi omeh masuk ke situ. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, gelang kaki kanan kiri, leher, gelang tangan kiri, cincin 3 kanan, 3 kiri, setiap undangan,
Tiba-tiba meninggal. Siapa mengambil omeh itu? Bapak. Dibuatnya untuk apa? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh awak suuzon. Omeh itu diambil dia apa kok untuk membeli sawit. Untuk membuat ruko. Sesudah banyak baunya bubini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tidak percaya, nanti jam 2 malam kau cubalah pura-pura mati. Tahan napas agak setengah jam. Langsung uang kau membuka cincin. Nah, waktunya membuka cincin itulah ibu langsung pegang tangannya. Belum saatnya sayang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai adalah apa yang kita lakukan waktu hidup. Apa yang pernah kita buat waktu hidup. Apa yang pernah kita tinggalkan waktu hidup. Itulah yang akan dikenang orang. Saya kalau mati, itu yang ada di YouTube itu akan terus ditonton orang. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ibu kalau menonton channel kok direkam kok. Nama channelnya Tabung Wakaf Umat. Ceramah-ceramah hamba nanando di Tabung Wakaf Umat iko ditonton uang. Duitnya semuanya untuk sekolah Nurul Azhar di Dokek Simpang Bingung. Keluar dari jembatan Leton, arah ke mana tuh? Nah, Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Nah, di situ ada sekolah gratis, termasuklah tablik akbar malam itu duitnya semuanya masuk ke yayasan ke Nurul Azhar. Jadi kalau ibu menonton video ambo, itu iko perlu ambo jolekan sebab ada orang memfitnah ambo. Katanya ambo membeli motor, katanya duit dari YouTube. Itu somat tuh beli motor tuh dari YouTube tuh. Itu mau kau bunyi knalpotnya tup gitu. Semua duit YouTube itu untuk membeli boreh, membeli gula, membayar gaji guru, membayar listrik untuk operasional. Nanti ibu bapak panjang umur, sehat badan, segera tengok nanti pesantren Nurul Azhar. Kami menggratiskannya 1 tahun 25 orang. SMP 25, 75 orang. SMA 25, 75 orang. 3 orang gratis. Doakan supaya buya-buya ustad-ustad awak istiqomah. Ketua yayasannya itu kok. Namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit omeh. Itu makanya diangkat jadi ketua yayasan. Ini tidak akan mungkin korupsi sebab ini duit omeh. Pembina yayasannya hadir dia malam itu. Iko dakwah kami keliling. Kami keliling dari mulai Kuansing, dari Pekembau kami ke Kuansing, dari Kuansing kami ke Pranap, dari Pranap kami malam tadi ke mana malam? Batang Cinaku, lalu kemudian tadi Dilirik, dari Dilirik ekonomi terakhir. Ambo 3 hari kolah ibarat baterai kolah 5 watt gua. Ambo sangko tadi malam kau ndak tolok tablik akbar gua. Ambo lah malam ikut terakhir kok mungkin hanya kultum saja dan suara pun ndak bisa menggelegar. Marilah kita ingat mati. Mari kita banyak beristighfar. Tapi sampai ke Bandar Petalangan kau bangkit semangat ambo. Dek aku, dek sound sistemnya mantap gua. Anda mau acara walimah, acara nikah, acara pindah rumah, acara akikah, acara nikah lagi. Pakailah sound system, tanya ke panitia. Kunci pengajian itu pada sound system. Kunci azan di masjid, imam masjid, pengajian, khotib, ceramah. Karena itulah sampai ke telinga jamaah. Ini suara ambo sampai ke ujung dah. Tahu asalnya dari mana? Kita semua akan mati. Yang dinilai adalah apa yang kita tinggalkan waktu hidup. Yang keempat, bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Nenek mama urus adat Petalangan. Alim ulama urus salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Cerdik pandai, Pak Bupati, Wakil Bupati, anggota Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Urus masing-masing. Bapak Kapolres, polisi mengurus narkoba, lalu lintas, ketertiban.
Bapak TNI, urus kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Nah, itu kalau ambo lah menyabit merdeka, itu berarti ambo ceramah lah 50 menit. Untuk mengetes itu. Pas ambo sabit tadi merdeka, kue suaranya. Merdeka. Itu berarti tahan itu. Kalau ambo ceramah agak sejam lagi masih sanggup. Bapak masih kuat. Ambo lah nak mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nenek mama mengurus adat istiadat. Ajarkan anak-anak kita bersilat, ajarkan anak-anak kita berpantun, berpetata petiti, baju adat tradisi. Apa kata Pak Usni Tamrin Wakil Bupati Pelalawan? Ada program Sari Bahasa Melayu. Hari apa tu Pak Wabu? Hari Jumat berbahasa Melayu. Ada program baca Quran. Setiap hari membaca Quran. Ambo baca Quran belum lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim ar. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli arfin asra'u salihah. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim 30. Yasin 20. Toha 20. Jangan berkecil hati kalau baca Quran tidak lancar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi Kabupaten Pelalawan ini hanya pakai bahasa Melayu. Lalu bagaimana dengan suku-suku yang datang dari luar Riau yang tidak Melayu bagaimana? Ikut di Bandar Petalangan kok ada orang Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Uga-uga sugih. Waras. Sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Bukan cuma Melayu. Ada orang Jawa. Ada di Bandar Petalangan ni orang Minang. Baaka wadon sana ambo kasadonyo. Ranca. Ada juga orang Minang. Ada di Bandar Petalangan orang Batak. Biado ala kita sesudena. Oras. Ada banyak juga. Tapi yang mau tengok uangnya itu aja. Riau ini memang tanahnya orang Melayu. Bumi lancang kuning. Tapi orang Melayu Riau siap menerima siapapun yang datang. Dengan syarat menghormati adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Setuju? Kalau kita sudah di Riau, maka kita orang Melayu. Saya ini Pak Ustadz orang Jawa, Pak Ustadz. Lawa bukan sembarang lawa. Lawa duduk di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa sudah jadi Melayu. Saya ini bukan orang Melayu, Pak Ustadz. Saya ini orang Batak. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak pun sudah jadi Melayu. Saya ini orang Bugis, Pak Ustadz. Manggis bukan sembarang manggis. Manggis tumbuh di atas kayu. Bugis bukan sembarang Bugis. Bugis pun sudah jadi Melayu. Jadi kita ini dimanapun kita berada, adat istiadat, budi bahasa kita jaga dan kita pelihara. Jadi program Pak Bupati, Wakil Bupati menggunakan bahasa Melayu sehari-hari digunakan. Ambo dengan anak Ambo, dengan bini Ambo, dengan santri, dengan keluarga dalam ceramah. Ambo masih pakai Melayu. Walaupun Ambo di Mesir 4 tahun, walaupun di Maroko 2 tahun, walaupun Ambo kuliah ke Sudan, tapi Ambo tetap masih pakai bahasa Melayu. Iko bau Jakarta 3 hari. Balik lagi mana dong? La ilaha illallah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uang nanti ateko lah ada kojonya masing-masing. Yang membuatkan aturan perda peraturan daerahnya siapa? Bapak DPRD. Itulah yang menjadi payung hukum. Yang mengeksekusinya siapa? Pak Bupati, Wakil Bupati. Kalau ada yang melanggar, yang menangkapnya siapa? Bapak Kapolres. Yang menuntutnya di pengadilan siapa? Bapak Kajari, Kejaksaan Negeri. Yang memutusnya siapa? Pengadilan Negeri.
Jadi sudah ada tugasnya masing-masing. Macam main bola. Main bola itu kan ada yang menjago di gawang tuh. Apa namanya? Kiper. Kip itu artinya mogang. Kiper, tukang pogang. Makanya kalau ada laki ibu tukang pogang, panggilnya kiper. Kip itu artinya mogang. Kiper itu tukang pogang bola. Pingka jangan lokek-lokek semua lakinya kiper tuh. Kiper. Tapi ada back kok kanan kirinya mempertahankan supaya gawang kau jangan jebol. Tapi ada striker. Striker kau penyerang di tengah. Dan uang kau tidak pernah saling menyalahkan. Tidak ada kiper kau menyalahkan. Tidak ada kiper kau bohongi kepada striker. Apa kata kiper? Striker. Jago-jago joleh kok. Tidak ada. Dan striker tidak pernah marah kepada kiper. Apa kata striker? Wah engkau dari tadi di situ. Cuma maju ke situ. Kita tugas kita masing-masing. Baulam kita bisa hidup bersama. Yang terakhir nan kelima. Sehebat apapun awak. Sehebat apapun Pak Camat. Sehebat apapun kades-kades yang ditugaskan. Tapi kalau kita tidak mau saling mendoakan. Amal awak iko sia-sia. Hidup awak ko tiga. Yang pertama minta doa. Yang kedua mendoakan. Yang ketiga didoakan. Ambo terus terang, Bu, Pak. Ambo kok sedang sakit. Tadi direngat, tadi diboi minum ube batu. Ube domam. Ambo minum. Biasa orang minum ube itu kan pakai tutup botol kan. Nah, kok enggak pakai tutup. Ambo minum sodonya. Kok 2 gondang. Kalau tak sehat, mati. Ambo sehat. Malam itu. Tadi waktu sembahyang Isya. Dibaca Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, dibacanya ayat agak panjang, beguyang ambo. Dalam hati ambo, cuman oleh ceramah nanti sanggup apa enggak. Ambo berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ambo akan menghadapi uang bandar petalangan, boi ambo kekuatan kesehatan supaya bisa ambo ceramah. Ambo bisa togak malam iko demi Allah de doa uang bandar petalangan. Kalau diturutkan pada ambo, lelama ambo tergolek dari tadi. Tapi dia doa uang. Makanya, uang benar petalangan kok mendoakan ambo lah berapa ambo? 2 tahun. Bukan kata ambo, kata Pak Camat. Apa kata uang benar petalangan? Datangkan Ustaz Somad kemari ya Allah. Datangkan ya Allah. Sesudahnya datang malam eko, anak mati lainnya ya Allah. Mudah-mudahan uang bandar petalangan muah rezeki. Panjang umur, sehat badan, sawitnya berkah. Rezekinya berkah sampai ke Baitullah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Wal mulka la syarika lak. Tadi yang botoga jam 10.30. Kinilah pas jam, tadi yang botoga 9.30. Kinilah jam 10.30. Jadi yang walaupun tidak menengok jam, lata aso tu ada rasu-rasu somut naik kate. Maksudnya apa? Kesemutan. Mudah-mudahan pertemuan awak sejam malam iko bernilai amal soleh. Semua kades-kades yang sudah berkontribusi panitia jamaah yang tidak naik ke atas mimbar. Tidak ada naik uang kau ke atas mimbar. Tidak ada uang kau memberi kata sambutan. Tidak ada uang itu sepatah 2 patah kata. Siapa yang bercakap di atas? Protokol, Kori, Ketua Panitia, Pak Yohanes. Siapa lagi? Pak Camat. Siapa lagi? Pak Wabub, Ustaz Somad. 6 uang yang naik. Tidak ada tadi dipanggil diimbau dek. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah kata dari pemasang umbul-umbul. Nah, aduh. Padahal uang nama masang umbul-umbul kok yang paling besar jasanya. Kalau enggak mana tahu acara kok. Boleh jadi pahala mereka kok lebih besar daripada pahala Abdul Somad.
Untung tidak diaminkan uang kau sekali lagi. Allah menengok keikhlasan awak. Allah menengok kebaikan awak. Ambo masuk surga mungkin bukan dek pahala ceramah ambo. Dek ceramah ambo kok ada riaknya, ada sombongnya, ada sumahnya. Mungkin pahala ambo kok lah ndak ada lagi habis. Diambil dek follower, viewer, dan subscriber. Tapi ambo yakin dan percaya ambo masuk surga karena doa uang Bandar Petalangan. Di akhir majelis mari awak doakan ada Ibu Kades yang sudah mendahului awak, Ibu Aminah, Siti Aminah. Untuk yang sudah bersusah payah, yang sudah bertungkus lumus, bersimbah darah air mata, memberikan bantuan, semua yang sudah membuat program ulang tahun Bandar Petalangan ke-20 ini sukses. Mari kita doakan semuanya. Kita doakan Bandar Petalangan ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia dijaga Allah selalu. Pemimpinnya adil dan amanah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah yang kami baca kepada Ibu almarhumah Siti Aminah.